Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita masih terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Teman-teman sudah siap dengan materi hari ini? Oke, Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas 3 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Bashir. Yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Adab. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Azim. Untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang iman kepada Allah? Semoga teman-teman masih ingat ya. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kita wajib percaya dan meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah bisa melihat kita dimanapun dan kapanpun. Lalu, bagaimana cara kita mengenal Allah? Pada materi sebelumnya, kita sudah tahu ya, bagaimana cara mengenal Allah dan mengetahui bahwa Allah itu ada, yaitu dengan mengamati segala ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini ya teman-teman. Pada gambar pertama, membuktikan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tinggali. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Itulah yang disebut sunatullah atau hukum Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta bergerak mengikuti ketentuan Allah. Gambar yang kedua mengenal Allah melalui ciptaannya yang berupa makhluk hidup, yaitu hewan. Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basaro yang artinya melihat. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah melihat semua perbuatan manusia, meskipun dilakukan dengan sembunyi. Tidak ada satu perbuatan pun yang lepas dari penglihatan Allah. Selanjutnya, meneladani makna Al-Bashir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyadari bahwa Allah selalu mengawasi makhluknya. Contohnya, menyontek saat ulangan. Menyontek tetap diketahui Allah ya teman-teman, meskipun guru tidak tahu. Karena semua yang diucapkan dan dilakukan manusia itu dicatat oleh malaikat dengan perintah Allah. Baik itu amal baik ataupun amal buruk. Karena tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat.
Yang kedua, menggunakan indera penglihatan untuk mengamati seluruh alam semesta untuk menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, melihat dan membaca atau mempelajari Al-Qur'an. Kita hendaknya berhati-hati ya, teman-teman, baik dalam ucapan maupun tindakan, agar kita selalu baik dalam penglihatan Allah. Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Allah hanya memuliakan hambanya karena ketakwaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah akan memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yang melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Dan Allah akan memberikan balasan berupa siksaan di neraka bagi manusia yang berbuat jahat. Contohnya, barang siapa yang rajin belajar akan menjadi pintar. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Adil. Allah senantiasa memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Selanjutnya, meneladani Asmaul Husna Al-Adl dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya, sekalipun teman kita berbeda agama dengan kita. Yang kedua, senantiasa berprasangka baik pada siapapun sebagai wujud berbuat adil pada orang lain. Dan yang ketiga, mencintai anggota keluarga kita tanpa berat sebelah. Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Teman-teman bisa perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam. Begitu juga bergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti bahwa Allah itu Maha Agung. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu mengubah itu semua tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 4, yang artinya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Ayat di atas menegaskan tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak atau menghancurkan alam agar mendapat perlindungan Allah yang Maha Agung. Keindahan alam harus kita jaga ya teman-teman, bukan kita rusak. Selanjutnya, meneladani makna Asmaul Husna Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjauhkan sikap takabur, sombong, ujub, dan tinggi hati, karena sehebat apapun kita di dunia ini tidak akan sanggup menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Tugas Ananda adalah membaca Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim, serta menjelaskan maknanya. Dibuat dalam bentuk video ya, teman-teman. Terima kasih, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat